tinggi. Masih bersama saya Budiman Tanrijo di Satu Meja The Forum. Ahmad Khairul Umam, dengan putusan MK dan perkembangan politik sekarang, apakah berarti Kim Plus itu sudah bubar? Kalau bubar rasanya belum, karena beberapa titik terlihat cukup solid ya. Misalnya di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, relatif cukup terbukti cukup solid. Tetapi memang putusan dari Mahkamah Konstitusi ini menjadi ujian bagi iman politik Koalisi Indonesia Maju. Apakah tetap solid ataukah akan terfragmentasi? Karena kalau misal kita cermati mulai dari proses di Balek kemarin, yang di tahap pertama tadi dijelaskan Pak Nusirwan, di Balek itu semuanya setuju, semuanya sepakat, setuju kecuali PDIP. Ya. Tetapi dalam proses di paripurna tidak setuju. Pertanyaannya apakah ini faktor teknis karena pintu depan dan pintu belakang DPR itu sudah diblok oleh teman-teman mahasiswa, ataukah ini faktor strategis? Kalau misal ini faktor strategis, berarti terjadi intra-elit konflik di dalam Koalisi Indonesia Maju. Ada intra-elit konflik di dalam Kim? Dalam arti bahwa ada perbedaan cara pandang, perbedaan perspektif, di mana kemudian agenda kepentingan itu juga kemudian berbeda. Nah, saya nggak tahu apakah ini kemudian implikasinya ada yang merasa ditinggalkan oleh barisan kekuatan politik tertentu, sehingga agendanya yang harusnya mulus di proses paripurna akhirnya tidak terjadi. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah ujian. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, kalau misal kemudian di proses paripurna ini implikasi dari intra-elit konflik, sifatnya strategis, tidak terjadi putusan itu, maka besar kemungkinan terjadi evaluasi pada level operator atau orkestrator yang selama ini memainkan langgam dalam konteks kekuasaan di level nasional ini. Nah, kalau misal memang ada evaluasi, maka ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat baik bagi partai-partai politik di dalam Kim, terutama yang merasa ada selama ini ada baku atur, ada kawin paksa. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kedaulatan partainya. Maka bisa kita cermati apa yang terjadi di Golkar, tiba-tiba berbalik arah mendukung Airin yang sebelumnya clear memberikan dukungan pada Andreas Soni. Fakta politik seolah kemudian ada kawin paksa di sana yang kemudian dikoreksi begitu saja. Mas, tadi intra-elit konflik. Kalau konflik kan ada dua kelompok itu. Siapa sama siapa? Tampaknya ada pemegang saham yang cukup besar di dalam koalisi ini. Salah satunya tentu adalah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Tetapi, Pak Prabowo dengan? Ya, salah satunya barangkali yang kemudian bisa kita analisa kekuatan besar yang selama ini memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Dalam konteks ini, let's say misalnya Pak Jokowi yang relatif memiliki dukungan yang kontribusi juga ya dalam proses pemenangan Pak Prabowo. Pak Jokowi tentu memiliki agenda kepentingan ekonomi politik tertentu, Pak Prabowo barangkali juga memiliki potensi agenda kepentingan politik yang lain. Nah, kalau misal kemudian ini ternyata tidak sama, maka bisa saja ini menjadi awal dari fragmentasi, ataukah ini ya sekedar ujian soliditas dari Kim itu sendiri. Oke, baik. Bang Doli, betul ada konflik, intra-elit konflik dalam tubuh Kim? Saya kira enggak, ya. Sampai hari ini insya Allah Koalisi Indonesia Maju itu tetap solid. Begini ya, saya dari awal selalu membantah kan, selalu ada orang pertanyaan, ini nanti pasti Koalisi Indonesia Maju pecah, kemudian konflik dan segala macam. Saya bilang narasinya bukan kayak begitu ya. Jadi kita udah punya komitmen untuk bisa merawat kebersamaan kita 5 tahun ke depan. Nah, untuk menghadapi pilkada seperti ini, jadi begini, ini kan pilkada bukan baru pertama kali kita laksanakan. Udah punya pengalaman 2020, 2018, 2017. Yang dimana kita semua partai-partai politik ini, ya itu sudah terbiasa sebetulnya. Di daerah ini kita bisa bekerja sama-sama, di daerah lainnya juga seperti itu. Ya. Nah, dalam konteks yang sekarang 2024 ini memang agak unik. Kenapa? Pilkadanya berdekatan dengan pilpres. Nah, jadi sebetulnya di lapangan, ini kita udah biasa juga sebetulnya, bukan hanya dengan soal Kim, sama dengan partai politik yang lain termasuk dengan PDIP segala macam itu, komunikasi kita baik-baik aja. Ini yang saya katakan, narasinya bukan perpecahan, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, bagus sekali. Gitu. Menarik. Andi, ini apa? Kalau ini beda banget ya, Umam mengatakan ada intra-elit konflik, ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau Andi gimana? Putusan MK, Balek, oke. Paripurna pecah, pilkada pecah.
Apa yang terjadi? Saya rasa nggak selinier itu. Karena ternyata pertama kalau Kim kan kita sepakat mendukung Pak Prabowo dan pemerintahan Pak Prabowo. Oke lah, ini ngomong 5 balik tahun dulu ke lah. depan. Balik Tetapi kemudian kalau mengenai politik yang lebih rendah lagi, termasuk untuk pilkada, lebih praktis lagi sifatnya karena di situ ada peta politik lokal yang berbeda, kepentingan masing-masing partai, tokoh-tokoh beda-beda, di mana kita sama, di mana kita bisa berbeda, mungkin kita terpaksa harus bilang, sorry bos, kita di sini punya kader sendiri. Oke, tapi kalau dalam konteks balik, itu Kim setuju semua, balik di tingkat 1? Kalau urusan itu agak berbeda. Misalnya kita kan tidak semua mengerti apa yang terjadi di balik. Nggak ngerti. Termasuk saya baru tahu setelah hasilnya yang terjadi. Baru ketika kita baca hasil ternyata kita lihat wah ini nggak pas dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana solusinya dalam situasi kayak begini? Yang paling gampang adalah kirim 2 orang saja datang kan begitu. Melihat situasi bagaimana dan kemudian di luar juga sudah kita lihat pasti akan ada reaksi publik, terutama dari mahasiswa dan karena itu mungkin yang paling pas posisi kita adalah ia cuma kirim 2 orang. Kirim 2 orang. Nah kemudian setelah itu tampaknya teman-teman yang lain juga sama juga. Oke. Baik Bung Mardhani. Jadi gimana kalau Bung Mardhani lihat tadi intra-elit konflik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa yang terjadi kalau dalam introspeksi dari PKS? Ini ada koinsiden. Koinsiden? Pertama kali kita melaksanakan pilkada serentak. Saya sama Doli ini sama-sama Komisi 2, 2015, 17, 18, 2020, sekarang puncaknya. Jadi setiap partai ini harus mikir 37 provinsi dan 509 kabupaten kota nih. Oke. Nah, sehingga saya melihat ini beban sendiri. Yang kedua, keputusan MK itu datangnya sepekan sebelum pendaftaran. Oke. Sehingga koinsiden ini membuat bukan chaos sih, jadi perhitungan ditata ulang. Sehingga wajar kalau timbul banyak langkah dan gerak karena pada intinya partai politik kan ingin menang. Dengan adanya 2 ini, contohnya gini Mas Budiman. Dulu nyun sewu nih, partai besar sangat besar peluang menang di beberapa pilkada karena limited. Cuma 10 atau kadang-kadang cuma 2-3. Sekarang semua serentak. Saat yang sama dengan keputusan MK turun lagi, kontestasi menjadi lebih seru lagi. Sehingga saya melihat terlalu jauh kalau ditarik dengan Kim. Dan saya yakin Pak Prabowo ataupun teman-teman Kim melihat ya memang kontestasi di Pileg, Pilpres sudah selesai. Sekarang pilkada dengan situasi politik yang berkembang, serentak dan juga keputusan MK, PKS juga ingin memaksimalkan peluangnya. Tapi di balik tingkat pertama kan Kim solid kan untuk merevisi putusan MK kan? Yang kasus di balik memang menjadi catatan khusus dan itu perlu kita zooming lebih dalam. Oh, catatan khusus. Memang ingin mengkoreksi putusan MK sebetulnya kan? Ya kalau itu terjadi bagaimanapun saya menilainya akan ada krisis konstitusi. Karena MK adalah penafsir tunggal konstitusi. Normanya sudah dibuat oleh MK, tiba-tiba ada usulan. Nah seperti apa prosesnya nanti kita bahas lebih lanjut. Oke baik, Bung Nusirwan, betul ada konflik sebetulnya. Mulai dari balik, putusan MK, balik sampai kemudian ke pilkada. Kalau karena itu pertanyaan ada konflik atau tidak, tentu pertanyaannya lebih tepat kalau urusan konflik itu ke beliau-beliau ini. Bacaan PDIP-nya gimana? Oh, bacaan kami bahwa kita tidak terbiasa dengan sebuah sikap mandiri. Tidak terbiasa dengan sikap mandiri partai? Sikap mandiri partai. Jadi tidak terbiasa dengan taat azas. Tidak terbiasa dengan taat konstitusi, taat hukum. Itu akhirnya melebar sampai kepada aspek-aspek detail yang lain. Sehingga kalau bicara soal bergabung, karena ini sebutan kalau ibu pemimpin saya tidak suka dengan bahasa koalisi. Tapi katanya gabungan, kerjasama, itu selama itu mampu memberikan, merepresentasikan suara-suara gema-gema urat syaraf dari rakyat, ya itu baik. Jadi aspirasi itu tersalurkan, sehingga tampaknya itu belum cukup siap
belum cukup menghadapi penggabungan ini. Kalau misalnya Bang Mardhani dengan Bang Doli agak sebentar berpisah begitu, dianggapnya aneh. Gitu. Padahal sebetulnya itu adalah berdasarkan regulasi undang-undang. Partai politik itu memang menyalurkan aspirasinya rakyat. Tapi kita sudah terlanjur terbawa oleh kalau tidak sama-sama itu nanti ditanyalah. Ada apa ini? Ada apa? Konflik dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sebetulnya fungsinya partai politik itu berdasarkan ketentuan regulasi. Dia memang harus memberangkatkan, memberikan, menyalurkan aspirasi rakyat. Termasuk sampai pilkada. Ya berikan dong pilihan. Nah itu artinya jangan terus semua dipepet ke PDI Perjuangan. Kita suruh sendirian terus kan. Sendirian terus. Tapi Mas Nusirwan, kalau dalam pengalaman Mas Nusirwan, peristiwa yang soal balik di tingkat pertama, kemudian di tingkat kedua gagal disahkan, itu lazim? Ya saya selama berada di lembaga legislatif 3 periode, saya baru menikmati sekali sudah ada keputusan di tingkat 1, di pengambilan keputusan tingkat 1, dibawa ke tingkat 2 paripurna, itu batal. Serasa-rasanya di memori kepala saya baru sekali terjadi kemarin itu. Baru sekarang. Tahu mungkin Bang Mardhani sama Bang Doli ada catatan di legislasi yang lain. Rasa-rasanya saya baru sekali ini saya baru melihat hal tersebut. Setelah keputusan pada tingkat pertama sudah disahkan, sudah pakai foto-foto, tanda tangan dan sebagainya, besok mau masuk. Batal itu kok rasa-rasanya baru sekali ini saya. Baru sekali. Apakah putusan MK ini menunjukkan bahwa pengaruh dari Presiden Jokowi sudah mulai turun? Jawabannya setelah jeda berikut ini.